Ya Latif 44 ribu dalam sehari. Asmaul Husna nggak Latif itu? Betul kan, Allah maha lembut kan. Tapi ketika mohon maaf, yang jin yang masuknya itu ditanya, saya dipanggil, nama saya Latif. Beneran kejadian di Pulau Jawa. Dan niatnya salah. Dia baca Alatif supaya cewek yang dia taksir hatinya lembut. Biar mau dia pacari. Tuh niatnya aja buat pacaran. Makanya pentingnya syariat, apalagi amalan tergantung niatnya ya. Supaya gitu. Makanya mereka ulama-ulama terdahulu gak berani ngelakuin suatu amalan kalau Nabi dan Rasulnya dan para sahabatnya gak ngelakuin. Bukan karena wah ini so anti bid'ah, bukan karena itu. Mereka sesederhana takut salah dan saya bodoh, daripada syariatnya salah mending gak berani ngelakuin yang Nabi jelas-jelas lakuin aja. Enggak, bukan buat marah-marahin orang, bid'ah kamu, neraka kamu, enggak sama sekali. Walaupun iya ada yang tukang marah-marah ya, serba gak boleh, sesama Islam malah dimaki-maki sendiri ya. Tapi ini balik lagi ya, ini kita lagi bicara, ini esensi banget soalnya, tauhid bicaranya ya. Sesuatu yang Bilal lebih memilih mati ditimpa batu panas oleh majikannya sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan berkata ahadun ahad, mending mati daripada ngakuin ada Tuhan selain Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya gak terima dia ikut ajarannya Muhammad SAW, ikut Nabi, gak terima ya. Ibunya berkata, nak, kalau kamu tidak meninggalkan agamanya Muhammad, ibu gak akan mau makan, mati juga gak apa-apa. Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Bu, ibu memiliki 100 nyawa pun, dan setiap nyawa itu keluar dari tubuh ibu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad SAW. Segitu dijaganya tuh. Bukan berarti ngajarin gak nurut sama ibunya ya, tetap bakti. Ibu mau makan apa bu? Demi Allah ayo makan. Dimasakin, dibawain makanan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi punten, bicara ketauhidan kami gak bisa. Ini mumpung lagi ada banyak orang tua, di dalam Al-Quran itu ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak. Ada berapa? 17. Satu adalah percakapan ayah ibu dengan anaknya. Satu. Dua adalah percakapan ibunya saja dengan anaknya. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Kadang-kadang kalau ada keluarga yang suaminya sekedar cari duit, tolong dong urus anak di rumah jadi soleh. Oh enggak salah ya. Ternyata Allah lebih pengen yang banyak komunikasi sama anak justru ayahnya. Berdasarkan fakta tadi. Yuk cek sedikit ya. Seperti apa saja percakapan ayah dengan anak itu. Kita misalkan ke Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini menceritakan Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang wafat nih. Ngumpulin anak cucunya. Punten bu. Ibu punya kakek raja. Menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Kira-kira mau ngapain? Bagi warisan. Pikiran pertama. Nggak apa-apa ya. Tapi ini Nabi Ya'qub kan raja. Menjelang wafat anak cucu disuruh kumpul. Ternyata bukan pengen bagi warisan. Ternyata cuma pengen nanya satu hal aja. Mata buduna mimba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Gak peduli ya. Mau kalian jadi orang seperti apa aja. Jadi raja, jadi rakyat, jadi penguasa, jadi karyawan, jadi yang kerja. Tapi selagi engkau beriman kepada Allah, yuk bismillah. Kumpul kita nanti ke surga. Allah yang jaga kalian. Daripada punten. Nih anak pertama apartemen, anak kedua perusahaan, anak ketiga showroom mobil. Tapi imannya gak dijaga. Buat apa? Senang-senang di dunia doang, kepisah di akhiratnya. Lihat ya. Orang sesoleh Nabi Ya'qub alaihissalam, anak-anaknya beliau pengen wafat, yang dikhawatirin cuma satu, ketauhidan mereka. Kok itu kan Nabi, ada gak yang bukan Nabi? Oke, yuk pindah. Kita ke surat 31, Luqman. Dari 34 ayat, nasihat dari Luqman dimulai dari ayat ke-13. Sebagian dari ahli tafsir menyebutkan bahwa Luqman itu secara fisik berkulit gelap, keriting, ya kalau menurut orang kebanyakan tidak bisa dibilang tampan begitu ya. Dan anak-anaknya musyrik semua. Tapi Allah berikan hikmah kepada Luqman
Sehingga akhirnya anak-anaknya nanti jadi bertauhid semua. Dari sekian banyak nasihat kebaikan di surat Luqman tersebut, nasihat paling pertama sebelum wala tamshi fil ardi maroha, jangan sombong, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, harus berbuat baik kepada orang tua. Nasihat nomor satunya apa di ayat 13? La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah. Demi Allah, kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Tauhid lagi yang mana disampaikan. Punten ya. Bu, ibu punya anak nanti jadi tokoh, kaya, sukses, pejabat, tiap hari transfer 10 juta ke ibu, pengen bu? Tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar bu. Pengen. Demi Allah pasti nyari yang beriman. Kita meninggal gak akan ditanya anak kamu jabatannya apa, anak kamu centang biru gak Instagramnya, demi Allah gak akan ditanya kayak gitu. Ya, ditanyanya hadiah, iman, tauhid. Wah, kebablasan Pak waktunya, mohon maaf. Udah segitu dulu. Ya. Tapi yang penting membuat kita tambah kuat ketauhidannya kepada Allah. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain, padahal lebih tepatnya Tuhan itu Rob ya. Ilah itu ya ilahinna, surat An-Nas. Diterjemahkan secara bahasanya sesembahan manusia. Ya, tidak ada apapun yang mendominasi hati yang kita sembah ya, melainkan udah kecuali hanya Allah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa dipetik. Barakallahu fikum, dikembalikan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Anak bujang pakai kain sarung, anak dalam pakai kain songket. Pedenis banyak ibu-ibu siaran langsung, kecil di tengah banyak paket. Sedikit saya kupas. Dulu ada tetangga kami ke rumah, Zan, tolong pegang barang ini, buang di baik. Bik, takut. Ini saya pakai bahasa belinya nggak apa ya? Betul. Punten ya. Mangga. Saya bisa sih bahasa Sunda sih, kali itu kadinya satu kain minyak. Dibuang di baik. Aku Bik, kata saya, upah jimat. Kenapa dapat upah milik orang India tuh? Berapa Bik beli ya? 300.000. Aku upah katanya. Nggak berapa lama, 7 tahun. Saya buka. Kain warna kuning. Buka lagi, kain warna hitam. Buka lagi, kain warna putih. Baru ada kertas. Sekali saya bilang, ya Allah, apa kertas itu? Sekali dilihat, model wafat jimat. Bik, aku untuk apa nih? Untuk ngusir nyamuk. Ngusir nyamuk. Saya lihat ada huruf hijaiyah. Udah digaris-garis begitu, di kolong begitu, saya nengok huruf hijaiyah. Ada huruf kaf, huruf lam, huruf mim, huruf ba, huruf waw. Saya sambung. Kaf, lam, tambah mim, tambah ba, tambah waw. Kelambu. Wah, kalau itulah asal bodoh, geng. Ini beda, isinya adalah kelambu. Jadilah. Tadi beliau ada katanya tiga pertanyaan. Tanya jawab, bersiap saya. Jadi tadi beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. begitu ganjil, menyukai yang ganjil. Kata-kata orang tua kepada anak itu, pembicaraan orang tua kepada anak, Yang pertama ini ayah untuk dengan anak, ibu dengan anak, terus 14. Iya. Ya, Ustaz. Oh. Ini dulu. koh itu kan kokoh ya. Nanti dulu. Kadang-kadang kalau kita manggil ujung-ujung itu kita adalah misal bagus namu. Tapi semisal namu itu tidak bagus misalnya. Misal di sini ada sahabat saya Pak Syahriawan.
Sini kok, kami masyarakat Belitung ini panggil Dijong. Dijong Melayunya banyak juga, yang Cinonya banyak. Ini untuk rumah tangga kok ya. Jadi ini ancaman rumah tangga, baik rumah tangga yang lama atau Bentar ya, lagi MC dulu. banyak ancamannya. Penyakit psikopati itu 3 macam dari yang dulu. Mentino, judi, mabok. Mentino, judi, mabok. Mensabu, udah usah ditanya lagi lah di mana tempat sabu. Membahasa kami itu kecapi makanan kerok belum mati. Mentanganlah di pucuk dado, baru kamu tahu rasa. Ngetobat mau ngetobat, tapi kau meninggalkan sholat. Ngesadar mau ngesadar, baru kamu di bandar. belum tahu rasa. Ya. Ini kok yang sekarang ini kok adalah ancaman. Alhamdulillah bikhair Yang lebih Ustaz. hebat kok. Ini maaf tapi bukan mungkin masa lalu kok bukan. Adalah ancaman yang slot. Slot kok. Banyak rumah tangga hancur gara-gara chip, gara-gara slot. Dari TV5 jadi pecah, dari PNS jadi pecah, dari PNS pecah. Kenapa? New main slot. Jadi tolong memberikan tip-tipnya, ini pertanyaan pertama, nanti 2 silakan ibu-ibu, tip yang Komelon. agar rumah tangga itu tahan badai dari godaan lakinya, ada bininya Pak. Dari yang suami-suaminya yang hobi main slot kok, judi game online. Apa ya? Bukan ini, bukan mengungkit masa lalu Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Duduk aja ya sekarang mah ya. Insyaallah. Oh, banyak yang main slot di sini. Ya Allah. Nyari apa emang main slot? Nyari duit, dikasihnya juga paling recehan ya. Tapi kalau bicara terkait itu kita mah udah tahu dah aslinya. Kayak orang mencuri udah tahu mencuri itu tidak baik, maka kita nggak perlu bicara lagi hukumnya apa dan yang lain-lain ya. Tapi yuk atau apa yang dikejar ya. Minimal kalau kita emang nggak sayang sama diri sendiri, mikirin orang-orang yang kita sayang ya. Karena kalau misalkan ternyata kita yang nggak sayang sama diri, maka kadang cara Allah menyadarkannya kan mau nggak mau harus lewat orang yang disayang. Jangan ini bicaranya bukan dari pemain yang dikerjain pasti kalah ya. Tapi bicaranya dari sudut pandang bandar yang bisa ngatur siapa yang menang, siapa yang kalah. Bermain jadi Tuhan ngatur rezeki orang. Apa fakta yang membuat saya berhenti dari sana? Ya satu, mereka sendiri, ya satu ketenangannya udah dicabut. Ya. Ada yang untuk tidur harus minum pil tidur dulu. Ada yang akhirnya jadi bertengkar terus sama istrinya. Ada yang mohon maaf anaknya ya akhirnya kecanduan obat-obatan ya. Bahkan ada yang mati kena HIV AIDS di sana ya, bandar-bandar judi yang pada besar ya. Karena saya dulu dengan bodohnya masih nggak mau percaya. Padahal saya sendiri kalau ngobrol sama sesama yang profesinya sama, semuanya nggak ada yang menjawab saya pengen selamanya kerja kayak gini. Nggak ada. Bahkan banyak yang kami dapati pengennya balik lagi ke Indo, kumpul di ruang tengah, dikelilingin anak cucu di kasur yang hangat. Ya kita kumpul semua di ruang tengah karena nggak punya kamar lagi. Mereka kamarnya kebanyakan. Ya. Karena orang-orang udah pada nggak ada masalah keuangan dari hasil judi, dari bandar judi. Tapi nyari lagi. Masa sih semuanya mati menderita, mengenaskan? Masa sih nggak ada yang berakhir dengan bahagia? Cari. Sedangkan banyak kasino yang gedung-gedung kasino ya. Ini mana pendirinya dari judinya? Kan mati kena HIV AIDS. Pindah ke kasino yang lain, tanya lagi kepada karyawan-karyawan yang paling sepuh, yang paling lama. Ini mana pendirinya? Kan agak gila, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Ini mana pendiri kasino yang ini? Loh kan masih di penjara dikhianatin anak buahnya. Ada gak sih yang sampai sekarang masih kaya? Oh ada tuh, kasino yang di depan tuh. Nah itu masih kaya sampai sekarang. Tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Gak ada.
Ini dari sudut pandang yang gak bisa kalah ya. Bandar, ngatur, ya. Jangankan judi lah Bu. Ibu beli mesin capit boneka Bu. Yang mainan anak-anak itu. Masukin koin nanti nyapit boneka. Kalau kita beli aja ditanya sama tukangnya. Sama teknisinya. Pak, ini mau di urutan keberapa? Putaran keberapa? Hah? Apa maksudnya? Jadi kalau kita minta di putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 dia nyapitnya kenceng. Jadi gak akan jatuh tuh, biasanya yang menang yang orang yang ke-10. Ya. Bayangin kalau semuanya nyapitnya kenceng. Ya tekor tiap kali ada yang main habis bonekanya. Kayak gitu aja dikerjain. Apalagi judi. Judi gak simbal salabim ada. Ya dibikin sama orang. Siapa orangnya? Manusia. Punya syahwat, punya ambisi, punya keserakahan. Apakah kita benar-benar serius berpikir mereka sengaja bikin judi online dengan niatan suci, tulus, ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Mustahil. Logika belah mana yang bisa nyampe ke arah sana? Ya. Makanya kalau emang dari awal mereka niatnya bagi-bagi duit, yang dibangun lembaga zakat infak sodakoh, bukan judi online. Mereka jadi itu biar supaya ngerjain orang. Ada tuh yang menang, iya cuman itu yang ditawarkan. Seolah-olah agar supaya ada peluang dapat uang banyak. Tapi dari 10 pemain, 8 kalah, 2 menang. Sifat buruknya manusia kadang sok tahu ngerasa saya pasti si 2 orang beruntung tersebut. Coba dulu iklan sabun colek yang dapat hadiahnya cuma 1 orang. Ibu tetap ngirimin kan? Tetap bungkus odolnya dikirimin. Ya, zaman dulu. Ya, padahal menang cuma 1 yang ngirim se-Indonesia. Iseng-iseng berhadiah nyebutnya. Sama judi juga awalnya kayak gitu. Iseng-iseng berhadiah. Gaji bulan lalu masih sisa 500.000. Besok udah gajian lagi. Kalau kalah, kan emang duitnya pengen dihabisin. Kalau menang baru bekoar. Menang. Tapi mohon maaf, bukan kamunya jago, bukan kamunya bisa ngitung. Lagi dikasih sama bandar. Ketika udah dikasih menang, ada memori kemenangan itu pernah ada. Suatu ketika dia mulai main lagi, iseng. Udah gitu nyemplung, besok udah gajian lagi, masukin lagi aja GoPay. Bulan ini kalah. Dari awal juga gak ada. Tapi kan dulu pernah menang, dari 500 jadi 20 juta. Masukin lagi aja. Padahal 20 juta yang kemarin juga setengahnya dijudiin lagi. Bagiannya buat bayar utang, udah gitu sisanya buat beli barang, barangnya juga udah kejual lagi. Karena ngerasa barangnya mudah untuk didapatnya, karena dari hasil judi pasti mudah juga buat ngejualnya. Kan dari awal barangnya gak ada, jual lagi aja. Jual, ya. Terus dijual, ternyata kalah 1 juta. Cuman butuh 1 kali kemenangan, tinggal taruhan 2 juta, balik tuh uang saya. Nyemplung 2 juta. 2 jutanya kalah lagi, tinggal 1 kali kemenangan, tinggal taruh 4 juta, sekali menang langsung ngebalik nih. 4 juta kalah, berarti tinggal taruhan 8 juta, sekali menang lagi aja, ini pasti balik lagi. Masih kalah lagi, buntu, tabungan habis. Mesti gimana nih? Gimana lagi nyari uang 8 juta cepat dalam sehari, sedangkan aku hanya butuh 1 kali lagi kemenangan. Bisa balik ini semua, kemarin aja pernah menang 20 juta. Akhirnya gimana? Pinjam aja motor temen, bilang pengen ke warteg, padahal digade. Cemplungin situ, kalah lagi 16 juta, nyari duit lagi di mana 16 juta, hanya butuh 1 kali lagi kemenangan, ini bakal berbalik nih. Keadaan akan kembali seperti normal keadaan. Gimana? Surat tanah bapaknya digadein. Dan kalau sudah nyampe di titik itu, bandar disetting secara IT algoritmanya sudah disetting, gak akan dikasih menang. Kenapa? Karena bandar tahu itu titik di mana kamu akan melakukan segala macam cara demi bisa main lagi. Karena pilihannya main sekali lagi dan ngarep menang atau nabung sama 10 tahun ke depan. Sok, lebih pilih mana? Psikologis manusia udah hawa nafsunya main di situ. Gak pakai matematika lagi, gak pakai probabilitas lagi. Udah nyemplung. Tapi enggak. Itu sudah di titik udah, enggak bisa. Ya. Cuman sedikit yang berhasil nemu, ada orang berhasil keluar dari dunia kayak gitu. Judinya kalah judinya sehari, baru selesai urusannya 20 tahun kemudian. Ninggalin banyak utang, hancur habis-habisan. Tapi akhirnya taubat nasuha. Gimana? Akhirnya kan banyak yang nagih utang. Pas nagih utang, jawab, saya jujur gak ada uangnya. Kamu saya matiin saya Pak. Saya udah pasang badan, saya udah pasrah.
Kalau Bapak perlu pisaunya nih, saya pinjemin pisaunya, saya taruh di tangan Bapak, silakan matiin saya Pak. Tapi demi Allah kalau Bapak bunuh saya, Bapak kehilangan peluang uang Bapak balik. Bapak pilih mana? Relain saya hidup, demi Allah suatu saat uang saya balik, saya cari Bapak buat bayar utang. Ya. Coba, udah kayak gitu, selesai. Gak ditagih-tagih lagi. Tapi kalau bilang, aduh ntar ya, aduh besok ya, demi Allah dikejar-kejar terus. Sambil nunggu besok, mikir buat main judi lagi. Sebegitu menghancurkannya. Terus udahlah atuh mubazir. Allah titipin akal, tapi kok jadi tidak segitu tidak kepakainya. Ya. Kita udah tahu itu dikerjain, langsung udah jangan. Kalau emang gak sayang sama diri sendiri, pikirin orang yang disayang. Kesuksesan terbesar seorang penjudi itu kalau berhenti. Anggaplah kalau ternyata kalah terus gimana? Demi Allah kalah itu ditolong sama Allah. 1, gugurin dosa, lumayan DP. 2, jadi bisa berhenti. Coba kalau menang terus, mana bisa berhenti? Nggak apa-apa. Ya. Rusak beneran, jangan mau dibodohi. Ya. Tip pendorong untuk kurang berhenti. Ya dari tadi ini tips semua kan. Cuman masalahnya kabar buruknya, ya kita nggak bisa gerakin hati orang. Karena memang perintah dari Allahnya, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kalau manusia diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya, harusnya satu dunia udah soleh semua berkat dakwahnya Nabi. Enggak tuh, ayahnya Ali aja mati kafir. Abu Thalib. Ya. Orang jadi baik setelah kita nasihatin. Allah yang ubah, bukan kitanya, jangan ngaku-ngaku. Dia nggak jadi baik tetap main slot ya. Kita meninggal nggak ditanya, sudah berapa orang yang kamu bikin berhenti slot? Enggak. Tapi selagi niatnya lillahi ta'ala, udah tetap jadi amal soleh. Dan memang punten, sebagian orang memang ada yang harus kecemplung dulu baru mulai sadar. Bu, kita mulai berhenti makan coklat sebanyak-banyaknya setelah udah waktu kecil kena sakit gigi kan? Tuh. Memang ada sebagian orang harus belajar dengan cara itu. Kita nasehatin, sayang mah sayangin. Tapi memang satu-satunya cara tinggal 2, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Udah gitu aja. Walaupun memang masih ada yang bisa dilakuin, tapi silakan kalau berani. Ikat itu suaminya, ambil itu handphonenya, taruh di kamar, pasung kalau perlu sekalian. Ya. Cuman kan gak mungkin juga. Ya. Sedangkan kalau emang udah hidayah Allah turun, ada tuh yang gak usah kayak gitu juga tetap ini. Ada yang dengan cara setiap hari tonton film channel TV banyak, tapi yang ditayangin Indosiar terus film azab melulu. Biar suaminya sadar, ada. Tapi gak mempan juga, ada. Ya gimana tuh ya. Ya udahlah, itu PR dakwah kita ya. Tapi kalau emang benar-benar pengen ya harusnya punten se-Indonesia atau dari pemerintahannya ditutup semua akses ke perjudian. Ya. Pernah ditanya, kenapa kau nggak tutup perjudian itu? Demi Allah saya udah tutup. Cuman kan ibarat PDAM nyalurin air ke satu kota. Saya cuman pegang beberapa keran. Nggak mungkin saya bisa tutup keran satu kota. Keran saya udah ditutup. Tapi kalau misalkan yang dari atas kerannya masih terbuka ya gimana? Cuman kan kabar buruknya kuehnya terlalu besar kalau ditutup. Izin ya, setiap bulan grup kami di sana, setiap bulan harus setor minimal 3-4 miliar untuk supaya tidak digerebek. Ya, dari tutup. Dari grup kami doang, belum grup yang lain. Coba ngarepin gaji doang, dapat duit segede gitu. Ya gitulah kalau makanya dari tadi ini orang dulunya tentang bandar judi dakwahnya kok tidak tentang judi. Ya punten. Yang dari kita soalnya lagi ngelatih yuk supaya biasa aja ngelihat dunia. Karena kata Nabi penyakit yang berbahaya wahan. Cinta dunia takut mati. Ya itu yang bikin orang berani judi, berani korup, berani zina, berani selingkuh. Ya. Jadi kita lebih ke esensinya daripada ya judi cuma salah satu cabang dari rusaknya ketauhidan. Ya. Jadi ya udah atuh ya. Doain aja sambil terus didakwahi, didoakan. Silakan kalau mau ngambil tindakan tertentu ya tapi bismillah lah yang megang hati. Kadang udah dikurung juga kalau dia masih main. Yang udah di penjara aja masih bisa ngatur kasinonya. Ya, di penjara bisa mesen katanya. Pengen kamar yang ada AC-nya dan lain-lain. Wallahu alam. Dan belum pernah di penjara. Ketangkep pernah di Kamboja ya. Tapi alhamdulillah negonya cocok jadi lolos. Ya. Mohon maaf ya namanya juga saya mah penjahat. Mohon doanya supaya diampuni ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau kepanjangannya.
Alhamdulillahirabbil. Ya, pertanyaan nomor 2. Tunjuk kaki, tunjuk tangan. Mana? Satu. Ayo. Tapi mic sampai. Ibu tanya mau tanya jawab atau foto-foto? Yang nih, nah, Hah? Yang foto-foto nanti banyak selesai kayak. Bu. Saya juga mau foto-foto. Bu di WA aja, Bu di WA. silakan Bu. Ini nah, yang panjang. Iya. Oh iya, waduh, panjang. Ini di daerah Manyung, Belinyu, Bangka. Jadi tentang ketauhidan. Pakai bahasa Indonesia yang baku ya, biar pokoknya tidak perlu menerjemahkan. Nah, kalau saya pakai Mandarin juga pusing nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Darul Iman di Mantung. Request apa Ibu? Tiga tahun 1 bulan 15 hari. Ada yang bilang 10, 15 ya. 3 tahun lebih. Ya. Ya udahlah, biar ibu-ibu senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับผมชื่อเดนนิสก็ถ้าไม่พูดภาษาไทยได้นะก็คืออยู่ที่กรุงเทพซ้ำพี่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ไปไต้หวันอีกก็ตกวันสนุกดีนะครับขอบคุณครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ya, nah, terakhir. Foto-foto apa kayak dengan kau? Silakan. Mumpung G. foto bareng boleh. Ayo satu pertanyaan lagi. Besok di Bangka masih di Koba. Ibu Kaslinda. Besok mah malam atau sore ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah satu hal yang pasti mah yang saya yakini ya pertolongan Allah jelas Bun ya. Dibilang ada amalan atau tidak, saya nggak tahu kalau ia beramal pun diterima atau nggak tahu ya. Selama ini kita sholat juga nggak tahu yang mana yang diterima betul.
Kalau bicara pelajaran dan kejadian, aslinya kejadian tuh di mana-mana banyak Bu yang bisa diambil pelajaran. Ya. Dari nonton kartun, nonton film aja sebetulnya kalau mau dicari-cari kebaikannya banyak. Kita ngelihat yang udah kaya masih stres, itu juga pelajaran. Kita ngelihat tetangga kita yang mobil lebih bagus tapi malah lebih sering berantem sama pasangannya, itu juga pelajaran. Cuman kan tinggal siapa yang mau mengambil action dari pelajaran tersebut. Karena sebagian memang ya kadang suka hanya menikmati saja jadi penikmat. Oh, tetangga berantem. Gak diambil hikmahnya, gak diambil pelajarannya. Tapi kalau misalkan karena siapa, aku yakin pasti ada doa orang tua. Yang kedua, wallahualam mungkin saya dulu pernah jahat sama orang, tapi orang yang saya jahati ternyata orang yang soleh asli. Jadi malah ngedoain kebaikan buat saya. Allah pengen saya jadi pahala jariah bagi beliau. Mungkin sekarang beliaunya udah wafat, mungkin sekarang beliaunya lagi istirahat. Tapi saya karena kitanya lagi ngaji, dapat transferan pahala beliau. Cuman untuk kepentingan beliau, wallahualam gak pernah ada yang tahu. Tapi ya, kalau kita menilik dari yang insya Allah semua pengen, ya semuanya kan katanya pengen bahagia. Semuanya pengen senang gitu ya. Masalahnya kan tapi ternyata bahagia itu di hati. Nah hati manusia ternyata tidak digenggam oleh harta kita, tidak digenggam oleh kekayaan, jabatan, popularitas dan lain-lain. Ya. Sedangkan kita suka tidak suka, mau tidak mau, pasti nyari Allah, pasti datang kepada Allah. Ya. Tapi pilihannya dua, mau datang dengan sukarela atau datang dengan diseret. Maksudnya diseret itu ya udah diseret dulu dengan cara dipaksa. Diseret itu kan dipaksa kan. Ada orang yang dipaksa untuk mendekat kepada Allah, maksiat dibikin gagal terus. Yang main menang judi kenapa saya kalah melulu? Mungkin lagi diseret sama Allah. Yang lain selingkuh gak ketahuan, saya baru genit sedikit WA sebentar udah langsung dicabuk istri. Ada yang ketahuan. Ya. Digagalkan dari setiap kemaksiatan, udah bisa jadi. Tapi sekali lagi dari survei yang tadi, kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Sejauh ini lebih banyak mengejar yang kita inginkan bukan yang Allah inginkan. Terus kenapa masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati lagi, berapa kali bersedih dan kecewa lagi. Baru kita sadar, yuk kalau pengen bahagia ngejarnya yang Allah suka bukan yang kita suka. Sejauh ini ngejar yang kita suka juga stres melulu. Ya. Jadi udahlah, sekarang tiap kali kejadian sesuatu yang dipikirin bukan aku suka atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Sekarang jangan sekedar hanya bertanya apa aku sudah bahagia, tapi tanyalah sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Lebih enak hidup kayak gitu. Ya. Pahit pasti ya, tapi pahit itu hanya untuk ngelepasin kepahitan aja, ngelepasin kemelekatan aja. Ya, karena Allah tahu semakin kita ngejar-ngejar itu semua, harta dan yang lain-lain, demi Allah gak akan bisa bahagia juga. Ya. Tapi justru dengan ngelepasin itu semua, Islam aslama yuslimu, berserah melepas. Tinggal Allah doang aja udah di hati. Ya. Orang kata Allahnya makin beriman makin diuji kok. Dan jangan kalian ngaku bakal bisa ke surga sebelum diuji seperti orang-orang sebelum kalian. Nanti silakan cek Al-Baqarah 155 atau Al-Baqarah 214. Tapi justru diberikan kabar gembira bagi orang yang kayak gimana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang berkata, aku ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Udah dilepasin itu semua. Karena kita kalau pas dari awal taubat hijrah itu, kita masih kayak perangko yang pada nempel di amplop. Melekat, nempel. Ya. Namanya melekat, benda seberguna apapun melekat, pasti jadi masalah. Contoh, mikrofon ini bermanfaat. Tapi kalau melekat sama tangan saya, salaman susah, makan susah, cebok susah, mandi susah. Segini melekat di tangan, bukan di hati. Ya. Hati segitu-gitunya, segala macam ditaruh di situ. Hartaku, jabatanku, popularitasku, ada Allah di situ. Ya wajar setiap hari hidup terasa sempit. Wadahnya kecil, ditaruh segala macam. Lepasin, tinggal Allah doang pemilik segala-galanya, udah enak. Karena kata makna zuhud, kata menurut Imam, seingat saya Imam Hasan Al-Basri ya. Ya letakin dunia silakan, boleh, bagus punya dunia. Tapi jangan di sini, nih di tangan aja. Karena kalau di tangan saya kiri penuh, kanan penuh. Kiri megang mie, kanan megang botol. Saya pengen ambil jeruk, tinggal taruh botolnya, ambil jeruknya. Gak luka saya kehilangan botol itu, karena cuma di tangan. Coba kalau semuanya pengen ditaruh di hati. Sedangkan tempatnya sempit, udah gak muat lagi. Pengen masukin sesuatu yang baru, kudu dicabut semuanya pelan-pelan. Nah ketika ada orang hijrah katanya makin pahit, bukan Allah benci, bukan.
Allah sedang nyambut itu semua. Karena kita dititipin gagal. Karena Allah tuh kayak gini, hamba, nih ya, semua punya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Titipin nih hamba, ini harta, ini jabatan, ini popularitas. Bukan buat kamu, bukan. Buat nyari tahu kamu tambah baik atau bukan. Nggak tambah baik, malah tambah banyak maksiatnya setelah dapetin itu semua. Diambil biar nggak tambah rusak. Sama kayak anak kecil udah sakit gigi masih mau makan permen. Ibu ambil nggak permennya? Bukan karena ibunya benci, tapi karena sayang sama si anak, nggak pengen tambah sakit giginya. Kitanya aja yang terlalu cinta sama dunianya atau belum pengen ke surga. Makanya keputusan Allah juga dianggap pahit aja. Padahal pertolongan. Ya, tenang aja. Nggak rugi. Ya, kejar yang Allah suka aja. Yang wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah acara kita untuk keberkahannya. Kita tutup dulu ya. Udah seru buat pegolong. Besok kita ngaji bareng lagi. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.